Sebentar. Bisa dimulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk mengikuti perkuliahan kita pada materi subbab paragraf. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya mohon untuk mengaktifkan semua video, tetapi suara tetap di-mute ya, tetap di-stop. Tapi untuk video tolong semua dibuka ya, biar saya tahu siapa yang benar-benar mengikuti atau tidak. Kedua, kenapa kita harus membahas tentang paragraf? Karena paragraf ini penting di dalam sebuah wacana. Kalau kita menulis, terkadang kita nggak tahu, oh dalam paragraf itu ada berapa kalimat. Di dalam paragraf itu ada kalimat apa dan kalimat apa. Paragraf yang baik itu seperti apa? Nah, itu nanti akan dipresentasikan oleh kelompoknya Ahmad Faisal atau siapa hari ini yang akan mempresentasikan? Ya, kelompok saya Ahmad Faisal. Oke, silakan dimanfaatkan waktunya untuk memberikan materi hari ini. Bagi yang tidak paham, silahkan ditanyakan ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, silahkan pemateri menutup, saya akan memberikan pemantapan. Terima kasih. Silahkan Mas Faisal dan kawan-kawan. Sudah kelihatan, Bu? Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Agi Firmansyah. Saya mewakili dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Pak Yudi Andika maupun Yuda Prastya Laksana Pratama. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang paragraf. Pendahuluan. Banyak ilmuwan Indonesia yang tidak dapat menggunakan paragraf secara efektif. Kegagalan ini terjadi karena tidak dipahaminya fungsi paragraf sebagai pemersatu kalimat-kalimat yang koheren serta berhubungan secara sebab dan akibat untuk menjelaskan suatu kesatuan, gagasan, atau tema. Oleh karena itu, sering dijumpai tulisan yang sukar dipahami sebab tidak jelas pemisahan bagiannya untuk menghasilkan argumen yang meyakinkan. Kesulitan seorang memulai menulis itu juga disebabkan oleh tidak diketahuinya adanya fungsi paragraf pembuka, paragraf penghubung, serta paragraf penutup. Dalam penguasaannya paragraf sangat ditentukan oleh kerapian penempatan kalimat yang tepat dalam paragraf tersebut. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi kalimat pokok suatu paragraf yang menentukan jiwa keseluruhan paragraf. Kalimat pokok ini dapat diletakkan di awal, tengah, ataupun sebagai penutup paragraf. Hal ini akan bergantung pada susunan kalimat pendukung pada paragraf. Kalimat pendukung dapat disusun untuk menjelaskan lebih lanjut kalimat pokok yang dijadikan pembuka paragraf. Pemahaman tentang suatu paragraf tidak mudah. Dibutuhkan penguasaan yang tinggi. Banyak ditemukan sebuah paragraf yang tidak memiliki kepaduan makna dan kepaduan bentuk. Hal ini yang sering kita temukan pada karangan-karangan siswa. Pembahasan pengertian paragraf. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Dalam Lunsford dan Turner dijelaskan bahwa paragraf adalah sebagai kumpulan kalimat atau group of sentence atau satu kalimat yang membentuk sebuah unit. Fungsi paragraf. Paragraf pembuka berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. Kedua, paragraf isi membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. 3. Paragraf penutup memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel
dan penekanan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf ini juga bisa berisi saran atau harapan. Paragraf penghubung, gunanya untuk menyambung satu paragraf dan paragraf yang lain. Monggo dilanjut, Mas Bayu. Baik, syarat-syarat dalam membuat paragraf. 1. Harus berisi kalimat utama paragraf. 2. Harus berisi kalimat penjelas untuk menguraikan kalimat utama. 3. Harus memiliki koherensi, yaitu kesatuan yang dibangun oleh hubungan antar kalimat membentuk paragraf sehingga paragraf mudah dipahami. Paragraf, jenis-jenis paragraf. Nomor 1 adalah paragraf dedukatif. Paragraf dedukatif adalah jenis paragraf yang memiliki gagasan utama atau ide pokok di awal paragraf. Nomor 2, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya adalah akhir paragraf. Nomor 3, paragraf campuran. Paragraf campuran atau deduktif, induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf campuran diawali dengan pernyataan umum lalu diikuti kalimat khusus sebagai penjelas. Kemudian di akhir paragraf tersebut, pernyataan umum lagi sebagai pengulangan dari gagasan utama. Nomor 4, paragraf ineratif. Paragraf ineratif merupakan paragraf yang memiliki ide pokok di tengah-tengah paragraf. Biasanya paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, kemudian diikuti ide pokok dan dilanjutkan kembali dengan kalimat penjelas. Bisa dilanjut dengan Mas Yuda. Penutup. Kesimpulan, paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang suatu ide pokok atau gagasan utama. Oleh sebab itu, pengertian paragraf yaitu suatu kalimat atau grup kalimat atau kelompok kalimat atau gabungan kalimat yang menggagas suatu ide pokok. Paragraf itu adalah 4 macam, yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang, paragraf penutup, dan paragraf penghubung. Syarat paragraf adalah harus berisi kalimat utama paragraf, harus berisi kalimat penjelas atau menguraikan kalimat utama, harus memiliki koherensi, yaitu kesatuan yang dibangun oleh hubungan antar kalimat pembentuk paragraf sehingga paragraf mudah dipahami. Paragraf menurut jenis ada 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf ineratif. Paragraf menurut teknik pemaparannya yaitu paragraf naratif, paragraf deduktif, paragraf argumentatif, paragraf persuasif, dan paragraf eksposisi. Untuk pembentukan suatu paragraf yang logis dan sistematis, paragraf harus mempunyai kalimat utama atau kalimat topik dan kalimat penjelas oleh kalimat itu. Paragraf atau ini harus mengambil satu tema sehingga dalam satu paragraf menjadi padu dan tidak ada yang menyimpang. Demikian presentasi dari kelompok saya. Apakah teman-teman ada yang bertanya?
Izin bertanya, Ya, apa perbedaan paragraf pada karya tulis ilmiah dengan karya tulis non-ilmiah? Terima kasih. di sini saya menjawab pertanyaan dari Mbak Artika. Pada karya tulis ilmiah, paragraf harus ditulis dengan ragam ilmu bahasa ilmiah dan harus didukung oleh referensi yang bisa menguatkan kebenarannya. Sedangkan pada karya tulis non ilmiah, paragraf dapat ditulis dengan bahasa yang lebih santai. Itu aja Mbak Artika. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mohon izin untuk menambahi pertanyaan dari Ahmad Faisal dari pertanyaan Artika Widi. Perbedaan kalimat ilmiah dan non-ilmiah yaitu bisa jadi bersifat objektif dan faktual berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan karya non-ilmiah bersifat subjektif dan fiktif atau berdasarkan imajinasi penulis. Sudah, itu aja. Izin bertanya. Iya, iya Mas. Tadi disebutkan bahwa paragraf ineratif merupakan paragraf yang ide pokoknya berada di tengah paragraf. Dan kemudian diawali dengan kalimat penjelas, kemudian diikuti ide pokok, terus dijelaskan kembali dengan kalimat penjelas. Nah, contoh dari paragraf ineratif atau contohnya itu gimana, Mas? Oh, Terima kasih. contoh kalimatnya ya Mas. Gini, contoh kalimat generatif seperti ini. Kurangnya waktu istirahat saat bekerja membuat tubuh mudah lelah dan juga rentan terkena penyakit. Itulah sebabnya kita tidak boleh melupakan istirahat dari bekerja walaupun hanya sebentar saja. Adapun salah satu untuk beristirahat di salah-salah kerja adalah memanfaatkan jam istirahat kerja atau jam kantor. Gitu, seperti itu Mas kalimatnya. Bagaimana? Oke, siap Mas, makasih. Ya, sama-sama. Mohon izin bertanya. Ya, Mas. Bagaimana cara kita menemukan paragraf yang terdapat di sebuah teks atau tulisan? Seperti itu. Terima kasih. Tolong diulang Mas pertanyaannya Mas. Jadi gini, bagaimana cara kita menemukan paragraf yang terdapat di sebuah teks atau tulisan tersebut? Dan spesifikasinya itu bagaimana gitu loh Mas? Kalau kita menemukan paragraf gitu, kan ada beberapa, menurut Anda tadi kan adalah gagasan utama. Seperti itu. Terima kasih. Izin menjawab. 1. Tanda beberapa kata di dalam satu paragraf. 2. Kenali ciri kalimat penjelas dan kalimat utama. Gagasan pokok yang bisa saja berada di awal kalimat maupun akhir kalimat. Setelah itu barulah kamu menyebutkan suatu paragraf. Jika sulit mengenali kalimat penjelas, maka cek saja kata tulis yang berulang kali. Jika ada, itu berarti kata tersebut digunakan untuk menjelas kalimat sebelum atau setelahnya. Tentukan ide pokok campuran. Setelah ide pokok yang ada di awal atau akhir kalimat, ide pokok paragraf juga bisa ditentukan dengan penggabungan awal dan akhir kalimat paragraf.
Perluasan kemampuan analisa ide pokok. Agar bisa menentukan ide pokok dengan benar dan cepat, maka harus berarti membaca paragraf dengan rajin. Dengan begitu, mengenai jenis dan ciri kalimat utama akan menjadi sangat mudah. Sekian, terima kasih. Iya, Mas. Terima kasih. Bagaimana untuk yang lain? Izin bertanya, Mas. Ya, silahkan. Apa yang terjadi jika paragraf tidak ditulis dengan baik di dalam sebuah tulisan? Dalam sebuah kalimat ya, Mas. Dalam sebuah tulisan, ya, sebuah tulisan. Mungkin dalam kalimat paragraf tersebut menjadi acak-acak atau tidak bisa terurut, atau seperti pembuka, isi, penutup, maupun paragraf penghubung. Atau bisa dikatakan dengan kalimat paragraf seperti kalimat campuran. Itu, Mas. Izin menambahi, dan itu bisa menjadi kebingungan suatu pembaca untuk menentukan suatu paragraf dalam suatu teks tertentu. Iya, Mas. Bagaimana untuk yang lain atau cukup? Mohon maaf, Mas, saya mau bertanya. Iya, silahkan. Mengapa menyusun paragraf harus memperhatikan ejaan? Siap, sudah selesai nih. Siapa yang menjelaskan? Sudah sesi pertanyaan. Iya, Bu, ini masih sesi pertanyaan, Bu. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Dimas.
Kenapa paragraf harus memperhatikan ejaan? Bukan hanya paragraf, semua kalimat juga memperhatikan ejaan, Mas. Karena bila tidak memperhatikan ejaan, maka kalimat tersebut akan secara tidak beraturan, seperti huruf besar, huruf kecil, maupun spasi, maupun tanda-tanda titik maupun koma. Mas, terima kasih. Iya, Mas. Bagaimana untuk yang lain? Sudah, tidak ada pertanyaan yang lain? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana, Bu? Sudah selesai? Sudah, Bu. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh kelompok berapa ini? 5. Ya, kelompok 5, Bu. Oke. Kalau kita berbicara tentang paragraf itu memang luas ya. Waktunya ini tinggal berapa menit ya ini? Tinggal 1 menit.